Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, pertama, Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Yang kedua, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ketiga, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Tito Karnavian. Keempat, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Ketua KPK, dan selanjutnya teman-teman mantan bendahara maupun bendahara aktif pemerintah dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, baik bendahara kelurahan, kecamatan, bendahara dinas, OPD, mohon bantuannya. Kiranya teman-teman sekalian bisa membantu saya dalam menyebarkan video ini baik ke media sosial, grup-grup WhatsApp, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram kalian, agar video ini bisa mencapai tujuan dan maksudnya adalah untuk menyampaikan curahan hati saya atas ketidakadilan yang saya alami. Selanjutnya kepada relawan Projo, relawan Joko Widodo, kiranya bisa membantu saya untuk membagikan video-video ini di media-media sosial, di grup-grup WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, agar video ini bisa mencapai tujuannya, yakni agar video ini tersampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan para penegak-penegak hukum yang lain. Selanjutnya kepada sahabat Ganjar Pranowo, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, kiranya bisa membantu saya untuk membagikan video ini agar sekiranya tersampaikan maksud dan tujuannya. Bapak Presiden yang saya hormati, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan atas ketidakadilan yang saya dapatkan selama ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, sarjana ekonomi, pekerjaan ASN Pemkab Mamuju, Sulawesi Barat. Bapak Presiden yang saya hormati, Menteri Keuangan yang saya hormati, Bapak Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Bapak Ketua KPK Republik Indonesia. Selain melalui video ini, saya pun menyurati Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan. Semoga surat saya bisa Bapak Ibu tanggapi. Sebelum lanjut, saya ingin memutarkan sebuah video untuk memperjelas dan untuk membuktikan bahwa benar-benar ada ketidakadilan yang terjadi terhadap saya, dan kejadian itu benar, saya tidak mengada-ada. Video ini viral beberapa tahun yang lalu, diviralkan oleh salah seorang pengacara kondang, pengacara terbaik di negeri ini, yakni Bapak Hotman Paris Hutapea. Adapun videonya bisa saya putarkan. Ya, Ibu Rusdina dari Kabupaten Mamuju membawa sekepok kwitansi dan laporan polisi. Katanya pejabat-pejabat senior di Kabupaten Mamuju meminjam uang dari berbagai masyarakat tapi tidak dikembalikan.
pejabat meminjam uang dari masyarakat mengatasnamakan pribadi dan juga atas nama institusi. Kepada KPK, Kabid Propam, agar segera turun tangan ke Kabupaten Mamuju untuk mengecek kebenarannya ini, karena sepertinya kwitansinya lengkap. Mereka sudah ajukan ke polisi tapi belum ada tindak lanjut. Kepada KPK, Kabid Propam Mabes Polri agar segera turun ke Kabupaten Mamuju untuk menghubungi Ibu Rusdina. Ya, nanti nomor handphonenya Ibu Rusdina akan saya masukkan di caption. Ya Bu, benar ini Bu ya? Uang Ibu berapa? 350 juta dikasih ke pejabat di Mamuju. Bapak Presiden yang saya hormati, yang kedua, video yang kedua adalah tanggapan salah seorang pengacara terkenal juga dan selama ini banyak membantu saya, abang saya, Dr. Rasman Arif Nasution, SHMH, PhD atau Dr. Ran. Videonya sebagai berikut. Dalam hal ini Pak Haris. Nah, saya sudah katakan di media, patut diduga beberapa orang yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum. Nah, salah satu contoh, ini surat pemerintah Kabupaten Mamuju ditandatangani Sekda Pak Suhaib. Bapak Presiden yang saya hormati, sebagaimana surat saya kepada Bapak bahwa kasus yang saya alami bermula dari kasus utang piutang Pemkab Mamuju kepada pihak swasta yang menyeret nama saya sebagai bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah tahun 2016-2017 yang diawali adanya perintah pimpinan. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamuju pada saat itu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju. Perintah mereka kepada saya untuk melakukan peminjaman sejumlah dana untuk menutupi kekosongan kas operasional kantor, termasuk operasional Bupati Mamuju, Wakil Bupati Mamuju, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, yang saat itu Bupati dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Habsi Wahid MM, yang saat ini mantan Bupati Mamuju. Dan perintah tersebut benar adanya dan dapat saya buktikan, dan telah saya kirim bersama dengan surat saya lampirkan bukti-bukti. Namun, ketika pihak swasta menuntut pengembalian dana pinjaman tersebut, pimpinan saya, Sekretaris Daerah, dan Bupati Kabupaten Mamuju justru tidak mengakui adanya perintah peminjaman kepada saya. Walau bukti kwitansi peminjaman telah saya sodorkan dan saya perlihatkan. Kwitansinya seperti ini. Ini kop Pemkab Mamuju Sekretariat Daerah. Ini tanda tangan Sekretaris Daerah, dicap stempel. Dan kwitansi ini telah disepakati antara saya dan pemilik uang. Ini distempel. Bapak Presiden yang saya hormati, karena pimpinan saya tidak mengakui adanya peminjaman tersebut, maka pihak swasta mengambil tindakan tegas dengan melaporkan saya secara pidana juga perdata, sehingga melalui Polda Sulawesi Barat saya ditetapkan sebagai tersangka hingga terdakwa. Walau berbagai cara telah ditempuh untuk meminta keadilan, yang seharusnya bukan hanya saya yang bertanggung jawab akan hal itu, tetapi seharusnya pimpinan saya juga harus bertanggung jawab. Namun karena itulah kondisi hukum dan keadilan di negeri ini,
Bapak Presiden yang saya hormati, inilah hukum dan keadilan yang ada di negeri ini. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kata-kata itu masih relevan saat ini. Dan itu yang saya rasakan, Bapak Presiden. Tidak ada keadilan di negeri ini. Maka sebagai warga negara yang taat hukum, pada saat itu dengan berat hati saya jalani hukuman pidana. Walau pengadilan negeri Kabupaten Mamuju membebaskan saya tidak bersalah. Namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung justru sebaliknya, saya dinyatakan bersalah. Sehingga saya resmi menjandang narapidana. Bapak Presiden yang saya hormati, berselang beberapa bulan, gugatan perdata pun dilayangkan oleh pihak swasta yang akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Mamuju justru membebankan pinjaman tersebut tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang saya perlihatkan. Adapun bukti-bukti yang saya perlihatkan, sebagian telah saya kirimkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden yang saya hormati, minggu ini hingga minggu-minggu ke depan, saya merasa gelisah, resah, dan was-was dengan adanya surat dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju yang akan melakukan eksekusi atas harta yang saya miliki, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, atas konsekuensi putusan yang tidak adil dari Hakim Pengadilan Negeri Mamuju. Sebagai pegawai negeri sipil dengan golongan 3C, saya merasa tidak mampu untuk mematuhi ataupun memenuhi putusan perdata dari Pengadilan Negeri tersebut yang begitu berat bagi saya dan keluarga saya. Sekaligus dalam hati saya masih bergejolak bahwa haruskah saya yang menanggung beban perintah pimpinan itu. Sampai saat ini saya merasa tidak bersalah karena tidak pernah menggunakan dana pinjaman tersebut secara pribadi, dan itu juga telah dibuktikan oleh laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju. Bukti telah saya lampirkan di surat saya untuk Bapak Presiden. Sehingga melalui video ini dan surat saya yang telah terkirim ke Bapak Presiden yang terkenal bijaksana, dan kepada Ibu Menteri Keuangan sebagai pengayom dan pelindung bagi para bendahara, Bapak Gubernur dan Bupati Mamuju sebagai pimpinan pemerintahan di daerah Sulawesi Barat, di mana tempat saya bernaung, kiranya dapat membantu dalam rangka penyelesaian kasus yang saya alami. Demikian kepada Bapak Presiden, di dalam surat saya menyertakan 5 bukti. Yang pertama, kwitansi peminjaman yang ditandatangani oleh pimpinan saya. Yang kedua,
bukti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju. Yang ketiga, bukti hasil pengembalian pinjaman oleh Bupati Mamuju Dr. Andes Haji Hapsi Wahid MM, saat ini mantan Bupati Mamuju. Di sini adalah hasil bukti pengembalian. Jika peminjaman yang saya lakukan bukan atas perintah pimpinan, buat apa ada bukti hasil pengembalian pinjaman oleh Bupati? Yang kedua, bukti transfer ke rekening Bupati sebagai bukti bahwa peminjaman sering dilakukan sebelumnya. Ada bukti transfer. Dan hal ini saya telah laporkan ke KPK RI. Saya pada kasus ini sempat ditelepon dari pihak KPK dan saya pun mendatangi Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta untuk melaporkan bukti penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Bupati. Penyalahgunaan kewenangan. Dan bukti yang kelima adalah rilis dari Pengadilan Negeri Mamuju, di mana rilis ini saya lampirkan sebagai bukti bahwa benar kasus ini ada dan bukan saya rekayasa, bukan saya buat-buat. Itu kepada Bapak Presiden, para Menteri, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakarta, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, kiranya bisa membantu saya atas ketidakadilan yang saya alami. Kepada teman-teman bendahara ataupun mantan bendahara di seluruh Indonesia, apapun perintah pimpinan seharusnya jangan dilakukan jika itu menyalahi aturan. Bercerminlah kepada saya. Yang memerintah saya bukan kepala dinas, tapi yang memerintah saya adalah sekelas sekda dan bupati, yang tidak mungkin bisa untuk saya tolak. Kepada teman-teman Projo dimanapun Anda berada, terima kasih. Semoga video saya bisa di-share dan bisa tersampaikan maksudnya. Selanjutnya kepada sahabat Ganjar dimanapun kalian berada, terima kasih. Semoga kalian bisa membantu saya untuk men-share video ini ke grup-grup sehingga bisa tersampaikan maksudnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Razman Arif atau Ranlofom untuk kebaikan Indonesia. Mamuju harus bebas dari korupsi. Demikian, terima kasih. Salam officium nobile. Hidup Indonesia. Hidup